Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Teorema Lanjut pada Segitiga dan Pengembangan Luas Daerah Segitiga. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari yang pertama, saya sendiri Iko Mahdi Putra dengan 3 digit NIM terakhir 004, dan yang kedua ada Lia Hesti Habibi dengan 3 digit NIM terakhir 045. Adapun sebahasan pada video kali ini yang pertama itu adalah teorema yang melibatkan garis-garis istimewa pada suatu segitiga. Yang kedua itu adalah luas daerah segitiga. Dan yang ketiga itu ada teorema Heron dan perbandingan luas daerah segitiga. Yang pertama teorema yang melibatkan garis-garis istimewa pada suatu segitiga. Teorema 6.1. Suatu titik berada pada garis bagi sudut jika dan hanya jika titik tersebut berjarak sama terhadap sisi-sisi pembuat sudut tersebut. Nah, di mana di sini merupakan pembuktiannya. Diketahui bagi garis bagi sudut ABC. Kemudian titik P itu merupakan semparan titik pada garis BQ. Akan dibuktikan bahwa jarak P ke AB itu sama dengan jarak P ke BC. Melalui P kita buat garis PN yang tegak lurus dengan garis BC dan PM yang tegak lurus dengan garis BA. Perhatikan bahwa segitiga PMB itu kongruen dengan segitiga PNB menurut sudut-sudut sisi. Akibatnya, ruas garis PN ini itu sama dengan ruas garis PM panjangnya. Nah, converse-nya dibuktikan dengan membuat garis yang menghubungkan B dan P. Selanjutnya, tunjukkan bahwa segitiga PMB itu kongruen dengan segitiga PNB berdasarkan teorema kekongruenan sisi miring sisi pada kedua segitiga siku-siku tersebut. Nah, akibatnya besar sudut QBA itu sama dengan besar sudut QBC. Karena P pada garis yang membagi sudut ABC menjadi dua bagian yang sama besar, maka P itu berada pada garis bagi sudut. Kemudian teorema 6.2, tiga garis bagi dalam sudut suatu segitiga itu konkuren. Mohon maaf, teorema 6.2 itu adalah ketiga garis bagi dalam sudut suatu segitiga konkuren. Titiknya itu disebut in center. Nah, di mana buktinya itu adalah garis AQ, ruas garis AQ itu adalah garis bagi yang membagi sudut A. Garis CR adalah garis yang membagi sudut C. Nah, AQ dan CR itu berpotongan di daerah interior segitiga misalnya di P. Dari P dapat dibuat garis yang tegak lurus masing-masing ke garis AB, BC, dan CA. Sebutlah itu adalah P1, P2, dan P3. Nah, karena P pada garis bagi sudut A, maka P1 itu sama dengan P3. Karena P pada garis bagi sudut C, maka P2 itu sama dengan P3. Akibatnya, P1 sama dengan P3. Artinya, P juga terletak pada garis bagi sudut B. Seperti itu. Nah, kemudian teorema 6.3. Garis bagi dalam suatu sudut segitiga itu membagi sisi-sisi di hadapannya atas bagian-bagian yang sebanding dengan sisi-sisi yang berdekatan. Buktinya itu adalah, nah, diketahui segitiga ABC, di mana garis CD itu adalah garis bagi sudut C, sehingga besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut DCB. Akan dibuktikan bahwa AD berbanding DB itu sama dengan AC berbanding BC. Perpanjang sisi BC selanjutnya dari A, buat garis yang sejajar CD, sehingga memotong perpanjangan sisi BC di E. Dengan demikian, besar sudut E ini sama dengan besar sudut DCB, karena itu merupakan sudut yang sadap. Dan besar sudut EAC itu sama dengan besar sudut ACD, karena sudut dalam berseberangan. Karena besar sudut ACD sama dengan besar sudut DCB, maka besar sudut EAC sama dengan besar sudut E. Akibatnya, segitiga ACE itu merupakan segitiga sama kaki. Sehingga AC sama dengan EC. Karena garis AE itu sejajar dengan CD, maka AD berbanding DB sama dengan EC berbanding CB. Karena EC sama dengan AC, maka AD berbanding DB itu sama dengan AC berbanding BC. Jika dan jika C1 berbanding C2 sama dengan B berbanding A. Untuk catatannya dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Kemudian teorema 6.4.
Kuadrat panjang garis bagi dalam suatu sudut segitiga sama dengan hasil kali panjang kedua sisi yang mengapit sudut tersebut dikurangi hasil kali panjang bagian sisi yang terpotong. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar. Menurut dalil Stewart, maka CBDC kuadrat itu sama dengan C1A kuadrat ditambah C2A kuadrat dikurangi C dikali C1C2, di mana C itu adalah ini. Nah, menurut teorema Apollonius, C1 berbanding C2 itu sama dengan B berbanding A, atau AC1 sama dengan BC2. Dengan demikian, CBDC kuadrat itu sama dengan C1A kuadrat ditambah C2B kuadrat dikurangi C dikali C1C2. Nah, kemudian kita substitusikan C1 itu sama dengan BC2 per A, dan C2 itu sama dengan AC1 per B. Sehingga setelah kita substitusi ke sini, maka akan memperoleh hasil yang ini, yaitu ABC2 ditambah BAC1 dikurangi C kali C1 kali C2. Dan sampai hasil akhirnya itu diperoleh BDC kuadrat sama dengan AB dikurangi C1C2. Nah, dengan cara yang analog, maka dapat ditentukan bahwa BDA kuadrat sama dengan BC dikurangi AA1, A1A2, dan BDB kuadrat sama dengan AC dikurangi B1B2. Kemudian teorema 6.5. Garis bagi luar suatu sudut segitiga membagi sisi di hadapannya atas bagian-bagian yang sebanding dengan sisi-sisi yang berdekatan. Untuk pembuktiannya, nah diketahui besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 2. Nah, akan dibuktikan bahwa C1 berbanding C2 itu sama dengan B berbanding A. Nah, CD adalah garis bagi luar sudut segitiga ABC di C. Buat garis AE yang sejajar dengan garis CD. Dengan demikian diperoleh bahwa besar sudut 2 ini sama dengan besar sudut 3, dan besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 4. Sehingga besar sudut 3 ini sama dengan besar sudut 4. Nah, artinya segitiga ACE ini merupakan segitiga sama kaki. Sehingga AC sama dengan EC. Dengan demikian berlakulah DA berbanding AB sama dengan CE berbanding EB. Menurut sifat proporsi, maka berlaku pula DA berbanding DB sama dengan CE berbanding CB jika dan jika C1 berbanding C sama dengan B berbanding A. Untuk catatannya dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Kemudian teorema 6.6. Kuadrat panjang garis bagi luar suatu sudut segitiga itu sama dengan hasil kali panjang-panjang sisi yang dijadikan garis bagi dikurangi hasil kali panjang kedua sisi lainnya. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, kita perhatikan lagi gambar yang sebelumnya, itu gambar 6.5. Nah, di sana berdasarkan menurut dalil Stewart pada segitiga BDC, itu kita peroleh bahwa C2 itu sama dengan C1A kuadrat ditambah C dikali BLC kuadrat dikurangi C dikali C1 dikali C2. Atau dapat kita sederhanakan, atau dapat kita ubah bentuk persamaannya menjadi BLC kuadrat sama dengan C1 kali C2 dikurangi AB. Nah, dengan cara yang sama, dapat kita peroleh bahwa BLA kuadrat itu sama dengan A1 kali A2 dikurangi BC, dan BLB kuadrat sama dengan B1 dikali B2 dikurangi AC. Nah, misalkan EA itu menyatakan ukuran panjang garis tinggi yang dibuat melalui titik sudut A. Nah, dari hasil sebelumnya pada segitiga ABC, itu berlaku bahwa B kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2A dikali BD. Sehingga kita peroleh BD itu adalah A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2A. Nah, kemudian pada segitiga ABD, yaitu segitiga ini kan merupakan segitiga siku-siku. Nah, sehingga TA kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, dengan mengubah bentuknya dengan pada rumus aljabar itu adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y, maka diperoleh hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusi BD, dan kita peroleh hasil sementaranya itu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa S itu sama dengan A plus B plus C, yang menyatakan setengah dari keliling segitiga yang disebut semi perimeter. Selanjutnya kita ubah persamaan yang ini menjadi persamaan yang ini, yaitu 2S sama dengan A plus B plus C. Selanjutnya kita substitusi 2S sama dengan A plus B plus C ke TA kuadrat yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita substitusi, diperolehlah hasil TA itu sama dengan 2 per A akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C.
Nah, jika TB dan TC itu masing-masing berturut-turut menyatakan ukuran panjang garis tinggi dari titik C dengan cara yang sama, diperoleh bahwa TB sama dengan 2 per, mohon maaf, ini jika TB dan TC masing-masing berturut-turut menyatakan ukuran panjang garis tinggi dari titik B dan C sebenarnya, B dan C, dengan cara yang sama diperoleh bahwa TB sama dengan 2 per B akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, dan TC sama dengan 2 per C akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Jika dibuat satu rasio, itu diperoleh seperti ini. Nah, jadi perbandingan ukuran dua garis tinggi pada suatu segitiga itu merupakan kebalikan dari ukuran panjang masing-masing sisi yang dipotong oleh ruas garis tinggi tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Histati dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 045. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pengembangan luas daerah segitiga. Kita ketahui bahwa luas daerah suatu segitiga sama dengan setengah panjang alas dikali tingginya. Kita rumuskan dengan luas daerah segitiga ABC sama dengan setengah A dikali TA sama dengan setengah B dikali TB sama dengan setengah C dikali TC sama dengan akar dari S, S min A, S min B, S min C. Nah, rumus ini dinamakan sebagai rumus Heron, di mana rumus Heron adalah rumus untuk menentukan luas suatu daerah jika ketiga panjang sisinya diketahui. Kita lanjutkan teorema 6.7 yang bagian pertama yang berbunyi, jika dua buah segitiga mempunyai alas yang sama, rasio luas kedua segitiga tersebut sama dengan rasio panjang garis tinggi pada alas yang kongruen tersebut. Buktinya, kita lihat dua buah segitiga, yaitu segitiga A, B, C, dan segitiga A1, B1, C1. Diketahui bahwa AB sama dengan A1, B1. Akan dibuktikan bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A1, B1, C1 sama dengan T1 per T2. Kita lihat bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A1, B1, C1 sama dengan AB dikali T1 per A1, B1 dikali T2. Karena AB sama dengan A1, B1, maka terbukti bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A1, B1, C1 sama dengan T1 per T2. Kita lanjutkan teorema 6.7 bagian 2. Jika dua buah segitiga mempunyai tinggi yang sama, rasio luas kedua segitiga tersebut sama dengan rasio alas pada garis tinggi segitiga-segitiga tersebut. Nah, kita lihat juga dua buah segitiga, diketahui bahwa T1 sama dengan T2, akan dibuktikan bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A1, B1, C1 sama dengan AB per A1, B1. Kita dapatkan bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A1, B1, C1 sama dengan AB dikali T1 per A1, B1 dikali T2, karena T1 sama dengan T2, maka terbukti bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A1, B1, C1 sama dengan AB per A1, B1. Kita lanjutkan teorema 6.8 yang berbunyi, jika pada dua segitiga terdapat sebuah pasang sudut yang sama besar atau saling berpelurus, rasio luas kedua segitiga sama dengan rasio hasil kali sisi-sisi yang mengapit sudut-sudut tersebut. Buktinya kita lihat dua segitiga yaitu A, B, C dan segitiga A2, B2, C2. Buktinya pada kasus dua pasang sudut yang kongruen. Pada kedua segitiga buat garis-garis tingginya masing-masing dari C dan C2. Hal ini menyebabkan bahwa segitiga ACD akan sebangun dengan segitiga A2, C2, dan D2. Ada dua pasang sudut yang kongruen. Dengan demikian, berlakulah bahwa T1 per T2 sama dengan AC per A2, C2. Akibatnya, luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A2, B2, C2 sama dengan AB dikali T1 per A2, B2 dikali T2 dikali dengan AB kali AC per A2, B2 dikali dengan A2, C2. Kemudian kita lanjutkan pada kasus ada pasang sudut yang berpelurus. Diketahui bahwa M sudut A ditambah M sudut B2 sama dengan 180 derajat.
Sehingga M sudut D2B2C2 sama dengan M sudut A. Kita dapatkan bahwa segitiga ACD akan sebangun dengan segitiga B2, C2, dan D2. Ada dua pasang sudut yang kongruen. Dengan demikian, berlakulah bahwa T1 per T2 sama dengan AC per B2, C2. Akibatnya, luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A2B2C2 sama dengan AB dikali T1 per A2B2 dikali T2 dikali dengan AB dikali AC per A2B2 dikali dengan B2C2. Kemudian kita lanjutkan pada teorema 6.9. Jika pada dua segitiga terdapat dua pasang sudut yang sama besar, rasio luas kedua segitiga sama dengan rasio kuadrat panjang sisi di depan sudut-sudut sama tersebut. Karena dua pasang sudutnya sama besar, maka segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga A2B2C2. Dengan demikian, berlakulah bahwa AB per A2B2 sama dengan AC per A2B2 sama dengan BC per B2C2. Perhatikan segitiga BCD akan sebangun dengan segitiga B2C2 dan D2, sehingga berlakulah bahwa T1 per T2 sama dengan BC per B2C2. Maka kita peroleh bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A2B2C2 sama dengan AB dikali T1 per A2B2 dikali T2 dikali dengan AB dikali BC per A2B2 dikali dengan B2C2. Karena AB per A2B2 sama dengan BC per B2C2, maka luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A2B2C2 sama dengan BC dikali dengan BC per B2C2 dikali dengan B2C2 sama dengan BC kuadrat per B2C2 kuadrat. Karena AB per A2B2 sama dengan AC per A2C2 sama dengan BC per B2C2, maka berlakulah bahwa luas daerah segitiga ABC per luas daerah segitiga A2B2C2 sama dengan AC kuadrat per A2C2 kuadrat, AB kuadrat, A2B2 kuadrat, sama dengan BC kuadrat per B2C2 kuadrat. Kemudian saya lanjutkan materi yang terakhir, yaitu perluasan teorema garis bagi sudut dan aplikasinya. Teoremanya itu tentang perluasan teorema garis bagi sudut, yang berbunyi jika pada segitiga ABC diketahui titik P berada pada ruas garis BC dengan P tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, maka berlakulah bahwa BP per PC sama dengan AB sin sudut BAP per AC sin sudut CAP. Buktinya, kita lihat segitiga BAP dan segitiga CAP. Tingginya sama sehingga luas daerah segitiga BAP dan luas daerah segitiga CAP sama dengan BP per PC. Pada segitiga BAP, sin sudut BAP sama dengan S per AB, di mana S adalah AB sin sudut BAP, sehingga luas daerah segitiga BAP sama dengan setengah dari AP dikali S, atau sama dengan setengah AP dikali AB dikali sin sudut BAP. Kemudian pada segitiga CAP, sin sudut CAP sama dengan R per AP, di mana R merupakan AP sin sudut CAP, sehingga luas daerah CAP sama dengan setengah AC dikali R, atau sama dengan setengah AC dikali AP dikali sin sudut CAP. Dengan demikian kita peroleh yaitu luas daerah segitiga BAP per luas daerah segitiga CAP sama dengan setengah AP dikali AB sin sudut BAP per setengah AC dikali AP sin sudut CAP, maka kita peroleh rumusnya yaitu AB sin sudut BAP per AC sin sudut CAP. Karena luas daerah segitiga BAP per luas daerah segitiga CAP sama dengan BP per PC, maka BP per PC sama dengan AB sin sudut BAP per AC sin sudut CAP. Perhatikan, jika M sudut BAP sama dengan M sudut CAP, maka AP merupakan garis bagi dari sudut BAP, sehingga sin sudut BAP sama dengan sin sudut CAP. Akibatnya BP per PC sama dengan AB per AC.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.